teman-teman kemarin kan AHA itu di 2025 sudah mengeluarkan guideline terbaru terkait Advanced Cardiac Lab Support ataupun ACLS. Nah, di sini sedikit saya akan membahas terkait algoritma takikardi. Sebelum masuk lebih jauh, kita akan identifikasi awal dulu ya. Dinamakan takikardi itu heart rate-nya kan lebih dari 100 kali per menit. Tapi kalau teman-teman menemukan pasien dengan heart rate 100 sampai 150 kali pas ataupun di bawah 150 heart rate-nya, itu biasanya asimptomatik tanpa ada gejala yang khas. Biasanya biasanya takikardi disebabkan karena demam ataupun karena nyeri ringan. Tapi beda lagi, kalau teman-teman menemukan pasien dengan heart rate-nya lebih dari 150 kali per menit, itu akan muncul gejala-gejala yang khas seperti nyeri dada iskemik, pasiennya mengalami penurunan kesadaran, hipotensi, kemudian ada tanda-tanda shock dan gagal jantung akut. Nah, itu sudah mengarah ke takikardi yang tidak stabil. Nah, sebelum masuk lebih dalam, teman-teman pastikan dari airway-nya, breathing-nya, sirkulasinya harus adekuat. Kemudian monitor EKG, pasang akses dan pastikan oksigennya terpenuhi. Cek SpO2-nya. Jika di bawah 95%, berikan oksigen sesuai kebutuhan. Sekarang kita masuk ke tahapan stabilisasi pasien. Nah, di dalam stabilisasi pasien ini ada pasien yang stabil dan tidak stabil. Kita akan bahas yang tidak stabil dulu. Nah, pada pasien yang tidak stabil akan ada keluhan seperti nyeri dada iskemik, penurunan kesadaran, hipotensi, shock, dan gagal jantung akut. Kalau ditemukan beberapa keluhan ini, tata laksana yang harus dilakukan dalam algoritma takikardi yaitu sinkronis kardioversi sesegera mungkin, tidak boleh ditunda. Kalau pasiennya masih bangun, masih sadar, kolaborasi dengan dokternya untuk pasiennya ditidurkan dulu menggunakan sedasi. Selanjutnya, teman-teman harus fokus pada monitor di gambaran EKG, terutama QRS. Kalau ditemukan di monitor dengan gambaran QRS-nya sempit, iramanya reguler dan teratur, maka itu gambaran EKG-nya supraventrikular takikardi bisa diberikan dosis 50 sampai 100 joule pertama. Nah, kemudian beda lagi gambaran EKG-nya, QRS-nya sempit tapi iramanya irreguler, tidak teratur. Berarti itu bisa atrial flutter kalau seperti gigi gergaji ya, atau bisa juga atrial fibrilasi. Bisa diberikan dosis 120 sampai 200 joule. Kemudian bisa berubah lagi, QRS-nya ini malah melebar. Kemudian irama atau gambaran EKG-nya reguler ya, jadi teratur. Nah, ini bisa dikatakan sebagai ventricular tachycardia monomorfik. Nah, bisa diberikan dosis kardioversi 200 joule. Nah, tidak menutup kemungkinan pada saat teman-teman menggunakan sinkronis kardioversi, ini gambaran EKG ini bisa berubah-berubah. Bisa juga dari ventricular tachycardia monomorfik bisa berubah ke polymorfik sehingga harus diganti mode dari kardioversi ke defibrilasi. Nah, untuk ganti mode kan algoritmanya juga jadi beda ke algoritma henti jantung. Jadi memang dalam tahapan ini kita harus jeli dalam melihat gambaran EKG ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan algoritma takikardi pada pasien yang stabil. Jadi tetap fokusnya adalah analisis QRS. Kalau teman-teman menemukan pasien dengan gambaran EKG-nya QRS-nya sempit, iramanya teratur, heart rate lebih dari 150 kali per menit, itu gambaran EKG-nya supraventrikular takikardi. Yang harus dilakukan adalah manuver vagal. Manuver vagal tidak efektif, berikan dosis pertama adenosin 6 mg bolus cepat. 6 mg gak efektif, tambah dosis kedua. Jadi total maksimal 12 mg adenosin. Adenosin itu bisa menurunkan supraventrikular takikardi hingga 80% dalam waktu 2 menit. Tapi kalau memang tidak efektif, kolaborasi dengan dokter untuk diberikan beta blocker. Kemudian selanjutnya kalau teman-teman menemukan di monitor gambaran EKG-nya ini, iramanya ini irreguler, tidak teratur. QRS-nya sempit, itu bisa atrial fibrilasi atau atrial flutter. Kita harus kontrol rate-nya nih. Bisa diberikan beta blocker ya, kolaborasi juga dengan dokter. Kemudian selanjutnya kalau teman-teman menemukan di gambaran monitornya itu QRS-nya itu lebar seperti gunung. Kemudian iramanya itu reguler, bagus, teratur. Itu bisa dikatakan ventricular tachycardia monomorfik. Ya, jadi bisa kolaborasi dengan dokter untuk diberikan amiodaron 150 mg dalam 10 menit pertama, kemudian lanjut dosis maintenance sesuai dengan dari yang dokter DPJP-nya arahkan ya. Dan bisa dikontrol ya semua itu kalau teman-teman paham terkait tahapannya seperti apa. Teman-teman harus hati-hati juga ya kalau memang pasiennya ini ada ventricular
takikardi monomorfik ya, gambaran EKG-nya seperti gunung ya, tapi pasiennya masih oke, masih sadar, ini bisa berubah gambaran EKG-nya ke ventricular takikardi polimorfik di mana akan mengalami keluhan kepada pasien penurunan kesadaran, nyeri dada, iskemik. Jadi harus hati-hati, harus dipantau kalau teman-teman mendapatkan pasien dengan ventricular takikardi monomorfik tapi pasiennya masih sadar ya, masih oke ya, tetap harus dipantau untuk amiodaron 150 mg dalam 10 menit pertama. Pastikan gambaran EKG-nya berubah dan bisa diperbaiki dengan obat-obatan yang tadi saya sebutkan. Oke, mudah kan belajar algoritma takikardi, apalagi nanti kalau kita belajar terkait algoritma bradikardi. ACLS itu sungguh menyenangkan.